رفعاتهم وكراماتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء المتنجس يتنجس. الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. والماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسببها. وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يسير طاهرا ومطهرا ولا يدخل إذا زال تغيره بشيء آخر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan tinggal ya baca Ratibul Atas sama Ratibul Haddad ya. Ratibul Atas itu pernah satu orang kena penyakit yang nggak ada obatnya, dokternya semua. Kemudian satu orang datang kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Al-Hamdan radhiyallahu ta'ala anhu, murid daripada Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Datang kepada beliau dan minta petunjuknya. Kata beliau, "Alaik bi ratibi Syekhina," yakni Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Lazimilah engkau baca Ratibul Atas. Dilazimnya terus istiqomahin sampai pada akhirnya Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Tuh begitu tuh. Jadi kalau ada orang yang sakitnya nggak ada apanya tuh, nggak ada obatnya itu, baca Ratibul
At-Tas. Ini pesan daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, jangan tinggal baca Ratibul Haddad itu. Ratibul Haddad, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu rahimah, kata beliau, "Ratibuna kasuril hadid." Ratib kami ini seperti pagar yang terbuat dari besi. Yahrusul ibad wal bilad, menjaga negeri, menjaga semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kampung-kampung jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Dua, jangan tinggal. Yang pertama baca Ratibul Attas, yang kedua baca Ratibul Haddad. Yang paling penting, orang yang istiqamah baca Ratibul Haddad, Imam Haddad radhiyallahu taala kata beliau, orang yang istiqamah baca Ratibul Haddad maka akan matinya husnul khatimah. Matinya akan husnul khatimah. Akhirnya akhir yang apa? Akhir yang bagus. Habis sembahyang duha mati, habis sembahyang qabliyah mati, habis ba'diyah mati, habis pulang ngaji mati. Jangan semua ada doa matinya. Habis semua tak ada ngaji lagi. Gitu yang orang sering baca Ratibul Haddad. Istiqamah itu antum tuh baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad. Kapan waktunya? Waktunya ba'da subuh dan ba'da isya tuh. Waktunya ba'da subuh dengan ba'da isya. Kalau nggak sempat baca kapanpun, yang penting sehari jangan sampai tinggal baca Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Jangan tinggal dua tuh ya. Pertama Ratibul Attas, yang kedua Ratibul Haddad. Dan pasti yakin Allah hindarkan dari kecelakaan, musibah, kebakaran, tanah longsor, kebanjiran. Itu Allah jaga semua, Allah pelihara semua tuh. Orang yang istiqamah baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Jangan tinggal dua tuh ya, baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutanajjisu, air yang terkena najis. Ada dalam hukum syariat yang disebut dengan al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Bedain dulu, ada najis, ada mutanajjis tuh. Kalau najis, bendanya, materinya memang apa? Najis tuh. Kayak kencing, itu najis. Kemudian pup, itu najis. Kemudian bir, whisky, anggur itu apa hukumnya tuh? Najis tuh. Jadi materinya apa? Najis tuh. Nah, kalau mutanajjis adalah sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis, maka disebut dengan mutanajjis tuh. Yang suka perawan tuh kalau tembakan terjaga, najis tuh yang gitu deh. Itu najis, ente kesian banget dibilang najis. Nah, itu najis itu sesuatu yang apa materinya? Nah, najis tidak bisa selama tidak bisa selamanya ada apa itu? Disucikan tuh. Itu yang disebut dengan apa tuh? Yang disebut dengan najis tuh. Jadi bedakan antara najis dengan apa tuh? Najis. Najis materinya tuh. Kencing hukumnya apa? Najis. Kemudian tinja, kita bilang tai gitu. Hukumnya apa tuh? Najis tuh. Tai, najis gitu. Jadi tai hukumnya apa tuh? Najis. Whisky apa hukumnya? Najis tuh. Ente punya gelas, kemudian teman ente minjem buat apa? Buat minum whisky, minum topi miring, orang topi lempeng, topi miring. Udah nggak bener. Minum AO, yang paling murah kan sekarang AO, berapa AO harganya? Berapa? Berapa? 35. Kalau minum pakai plastik hitam. Kalau dulu beli soda tuh di pagi tuh ada itu. Berarti kemarin itu mantan setan semua. Ya 35.000 tuh ya. 35.000. Dorongannya pakai kacang. Nongkrong di depan itu betul kereta. Sebelah kanan. Itu paling hebat, itu paling tahu. Pas
minum satu selati belum goyang tuh, belum goyang tuh, tambah lagi dua belum goyang belum, pas tiga mulai tuh, yang orang tiga gitu. Pengalaman yang kayak begitu jadi ibrah buat diri ente. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Dulu pernah begitu. Makanya kalau ente lihat orang yang begitu jangan dimarahin, jangan dijauhin, tapi diapain? Terkepin, rangkul, apa-apa. Dulu pernah begitu. Alhamdulillah ada teman baik, tetangga baik, ajak kita pelan-pelan, sabar, ajak kita alhamdulillah balik kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Di pengalaman kayak begitu yang buruk-buruk dari diri ente, dari diri sama. Jadi apa tadi? Ibrah jadi pelajaran buat diri kita tuh. Kalau ada orang begitu jangan dimain, jangan dijauhin, jangan diusir, deketin, rangkul, tabok. Deketin, pelotenin tuh pelan-pelan, ajak bicara pelan-pelan. Jangan assalamualaikum. Gimana akhirnya berakhir? Makan aja pakai tenda. Aki bukan aki. Ukti aki. Ada aja sekarang orang. Tapi kalau sekarang tuh istilahnya tuh sekarang tobat namanya. Lupa nih hijrah. Jadi ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan mutanajis. Jadi najis materinya tuh, sementara mutanajis sesuatu yang asalnya bersih tapi kenapa? Najis. Tadi itu gelas yang dia punya, kenapa tadi itu? Kena AO yang murah, whisky yang mahal, whisky yang harganya sering. Tapi whisky yang gepeng tuh, yang 5 kan 65 ya. Ini mahal tuh whisky. Long Island. Orang susah Long Island. Itu di bar Long Island. Ente tahu nggak Long Island? Long tahu nggak? Tahu nggak? Ya nggak tahu orang. Aduh, kalau dibakar tuh nyala tuh, dibakar apa? Nyala tuh, tahan aja kebakar insya Allah. Aneh tahu gitu-gituan, teman aneh tuh deket sama teman gitu-gituan tuh, ini diajak dibohongin aneh tuh. Saat makan yuk, aneh mau makan mau aja. Jangan malam-malam jam 1 makan, mikir makan nasi uduk nih ke rumahnya. Tahu-tahunya dimasuk di mana itu? Masuk di bar tuh, digelapin. Kemudian yang lainnya bukan kayak opik bukan. Lah ini yang lain itu luar biasa ini. Kalau muka-muka kayak opik sih lewat juga. Jadi whisky Long Island, AO hukumnya apa tuh? Najis. Hukumnya najis. Kita minum atau ada teman kita minjem gelas yang asalnya gelasnya suci, kenapa tadi itu? Kena najis, maka menjadi apa tadi? Najis. Jelas begitu ya? Jadi ada najis, ada apa tadi? Mutanajis. Jadi najis adalah barangnya, materinya. Sementara mutanajis sesuatu yang asalnya apa tadi? Suci. Kemudian kenapa tadi? Maka disebut dengan mutanajis. Jelas begitu ya? Sarung ente bersih, kan tidak ada tuh, nggak kena najis. Kemudian kena kencing. Nah, kencing yang mengenai sarung ente, maka merubah itu sarung yang asalnya suci menjadi apa? Kencingnya disebut dengan najis tuh. Sarung yang tadi suci kena kencing disebut dengan nah, bedain begitu ya. Jadi ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan mutanajis. Ya tanajjasul ma'ul qalilu. Air yang sedikit menjadi najis. Kemarin tuh ada air yang sedikit, ada air yang banyak tuh. Ingetin tuh, ada air yang sedikit, ada air yang banyak.
Air yang sedikit, air yang kurang dari 20 tuh. Yang kemarin ukuran dari bak mandinya, ukuran panjang, lebar, tinggi 60 cm, 60 meter. 7 cm, 60 meter. 60 meter. 60 cm. Makanya itu kalau ngaji makan dulu. Nggak nyampe 60 cm, panjang 60 cm, kemudian lebar, kemudian tinggi. Nah, kalau bak mandi ente ukuran segitu, maka air itu hukumnya air yang 2 kula atau air apa tuh? Yang banyak tuh, yang bilang 2 kula. Airnya mencapai ukuran kurang lebih 216 liter tuh begitu. Jelas ya? Jadi air yang sedikit, ada air yang apa tadi? Yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula tuh. Ente punya bak mandi kecil, nggak mencapai 216 liter. Maka itu bak mandi adalah airnya disebut dengan air yang sedikit itu begitu. Jelas ya? Nah, air yang sedikit itu menjadi najis. Biwuku'in najasati fihi, dengan jatuhnya najis padanya. Wa illam yataghayyar, sekalipun nggak berubah. Sekalipun nggak berubah. Sekalipun itu air nggak berubah. Nih, ente punya air di bak mandi. Bak mandinya hanya menampung ukuran 150 liter. Tuh begitu. Kemudian kejatuhan kencing. Tuh. Kencing di ember bak mandi yang memang tadi ukurannya tidak mencapai 2 kula. Nggak berubah sama sekali. Mau nggak berubah sama sekali, sekalipun nggak berubah sama sekali, maka itu air karena tadi airnya tidak mencapai berapa bulan? 2 bulan. Atau disebut dengan air sedikit, bukan banyak, banyak sama. Ingetin air sedikit. Kalau air sedikit, air yang kurang dari 2 bulan tuh. Air banyak, air yang sudah mencapai 2 bulan. Air yang di rumah ente di bak mandi hanya mencapai tadi berapa tuh? 150 liter. Maka berarti ini air disebut dengan air sedikit. Kejatuhan kencing tuh begitu. Ente minta kawin sama ibu ente, nggak dikasih karena nggak punya apa tuh? Jawab aja atas. Tahu kamu itu. Kamu nggak duit, dengan kawin, emaknya nggak ngasih. Kamar mandi bukannya mandi, kencingin nggak mandi. Kata emaknya lu kayak kecil, kalau gede kawin kan emak. Langsung gitu ya. Jadi air yang terkena air kencing, airnya air sedikit, tidak mencapai 2 kula. Tadi ukurannya hanya mencapai 150 liter. Nah, ente ngambek minta kawin, nggak dikawinin, kencing dalamnya itu. Kan ente udah bangkotan, masa kencing di dalam? Kemudian ini air nggak berubah dia. Orang ente harus mendengar gue di 2 liter, nggak berubah. Rasanya nggak berubah, pasti gini masih enak. Baunya bau aqua. Kemudian wangi apa? Rasa, warna, bau, warna sama sekali nggak berubah. Rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah. Maka ini air pas ente sama sekali nggak berubah. Air ini hukumnya sudah menjadi air apa tadi? Kok kata najis? Karena airnya tidak mencapai najis loh. Sekalipun nggak berubah, tapi karena airnya air yang tadi yang sedikit, maka ini air hukumnya sudah dihukumkan sebagai air mudah najis. Terus begitu ya, itu tuh. Jadi kalau air sedikit, kemudian kejatuhan najis, sekalipun nggak berubah, maka ini air sudah berubah namanya menjadi air mudah najis. Yang kedua sekarang, wal ma'ul kathiru la yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air yang banyak, ingetin tuh ya tadi itu. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit tidak mencapai 2 kula. Air yang banyak mencapai 2 kula. Berarti ini air sudah mencapai ukuran 216 liter tuh. Ente punya bak mandi di rumah, ente lihat
Pas ente ukur pakai meteran, tahu oh iya panjangnya 70, lebar 70, tinggi 70, berarti ini air sudah mencapai apa? 20 lebih, tuh begitu. Isiin air dari keran tuh, ente buka keran, penuh, maka ente tahu ini air hukumnya air apa ini? Air banyak, ingetin tuh. Kejatuhan najis, gimana kalau air yang banyak kejatuhan najis? La yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air itu tidak menjadi air yang bernajis dengan jatuhnya najis di dalamnya. Tuh, begitu. Kejatuhan misalnya kencing atau kejatuhan tai misalnya. Ente lihat, oh iya, kan airnya air apa ini? Air yang banyak. Hukum yang pertama, air yang banyak bila kejatuhan najis maka dihukumkan tidak menjadi apa? Tidak menjadi najis sama sekali. Itu tuh. Jadi kalau air yang banyak kejatuhan najis maka hukum yang pertama tidak menjadi air apa? Air yang mutanajis, ingatin. Illa kecuali illa taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bisababiha, kecuali apabila berubah rasanya, warnanya, baunya dengan sebabnya. Jadi hukum pertama, ada air yang banyak kemudian kejatuhan dari apa? Najis. Misalnya kejatuhan tai, itu begitu. Dan hukum yang pertama, air yang banyak apabila kejatuhan najis maka hukumnya ada tidak menjadi mutanajis, kecuali ente lihat, pas ente lihat rasanya udah rasa tai. Begini kata Ustaz tadi suruh rasain gimana di otak ini. Iya satu kayak itu. Berarti udah tahu ini belum. Gimana hukumnya? Sudah berubah menjadi apa? Mudah najis, karena sudah berubah dari apanya tuh? Rasanya. Atau pas ente minum masih enak. Rasanya tidak apa? Nggak berubah. Lihat warnanya. Warnanya sudah berubah menjadi warna apa? Warna tai itu. Udah hijau atau udah apa? Udah kuning. Wah, ini kosong ada tai. Pengalaman. Jadi pas kita warnanya warna tai, udah ketahuan berarti ini air sudah berubah menjadi air apa? Najis. Jadi kalau selama air yang banyak nggak berubah kejatuhan najis, air yang banyak masih hukumnya sebagai air yang suci, mensucikan. Tapi kalau sudah berubah dari apanya? Warnanya atau rasanya atau baunya, maka baru air yang banyak hukumnya sudah berubah menjadi air apa tuh? Mutanajis. Nah dulu ya. Nah sekarang ada air semua mutanajis. Nah ada 5 ember nih. 5-5-nya mutanajis. Air yang pertama kena kencing, air yang kedua kena tai, air yang ketiga kena whisky, kena bir, sampai 5-5-nya semua air apa tuh? Mutanajis. Ente punya bak mandi, kemudian dilihat bak mandinya mencapai 2 kula atau lebih. Tadi itu ukurannya tuh, ukuran bak mandinya sudah mencapai panjang, lebar, tinggi yaitu 60 cm, 60 cm, 60 cm. Ente punya bak mandi ukuran segitu, masukin tadi air yang 5 ember, hukumnya dari apa semuanya? Mutanajis. Pas ente lihat penuh, maka berarti ini air kita lihat penuh, kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Warnanya bukan warna najis, baunya bukan bau najis, kemudian juga rasanya bukan rasa najis, maka ini air berubah kembali menjadi air yang suci, mensucikan. Jelaskan tuh. Ulang lagi. Air yang sedikit apabila kejatuhan najis sama sekali nggak berubah, maka hukumnya adalah air najis. Air yang banyak, kemudian hukum yang pertama, air yang banyak selama tidak ada perubahan warnanya, rasanya, baunya, maka air yang banyak hukumnya apa? Tetap air yang ada suci, mensucikan, kecuali sudah berubah dari apanya? Rasanya atau warnanya atau baunya, baru air yang banyak dihukumkan sebagai air apa? Mutanajis.
najis. Ente punya 5 ember, semua mudah najis digabungin. Kolom yang ente punya mencapai ukuran berapa tadi? 2 kula. Maka ini air hukumnya kembali menjadi air apa? Suci, mensucikan. Jelas dulu ya. Wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi, apabila hilang perubahannya dengan sendirinya, au bima'in yasiru tahiran wa mutatahhiran, atau ditambahin air, maka itu air menjadi hukumnya air suci, mensucikan kembali. Ada air mutanajis, bak mandi ente ukuran 2 gula atau lebih, ukurannya air apa? Air banyak, ukurannya mencapai 2 gula atau lebih. Kejatuhan najis, ente berubah rasanya nih, atau berubah warnanya, atau berubah baunya, maka ente tahu ini air yang banyak hukumnya sudah berubah menjadi apa? Mudah najis tuh. Ente diamin tuh, ente nggak tegur-tegur bukannya sendiri. Mungkin ente nggak tegur-tegur, diamin tuh air, diantepin. Udah sebulan ente lihat berubah itu air tuh. Iya, kan begitu kalau pacar ya. Diamin, di ngambek, diamin aja sebulan, agak di WA. Udah makan belum? Kiriman gambar. Begitu ya. Jadi apabila ada air yang tadinya hukumnya airnya suci mensucikan, kemudian ini air yang banyak, kejatuhan najis, berubah salah satu sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya, maka ini air berubah namanya menjadi air bukan najis. Ente diamin lama sebulan, pas dia sebulan ini air berubah lagi, rasanya bukan rasa najis, warnanya bukan warna najis, baunya bukan warna bau najis, maka ini air yang banyak tadi, yang tadi hukumnya awalnya mudah najis, karena berubah sendiri, maka hukumnya kembali menjadi apa? Suci, mensucikan. Jelas tuh, ngerti ya? Atau yang kedua, ente punya bak mandi 2 gula, tapi airnya kebetulan lagi setengah, kan gitu ya? Air lagi mana? Lagi setengah. Kadang-kadang itu sama kayak bak mandi setengah di otaknya. Makanya kalau lagi makan di warteg jangan setengah, 1 gitu. Kata mbaknya berapa? Setengah mbak. Emang makan yang makan setengah, yang makan setengah juga. 1 bilangnya. Jadi begitu ya. Jadi ada air, tadi airnya apa? Setengah. Ini air kejatuhan apa? Najis. Bak mandi yang ente punya 2 gula atau lebih, kan karena setengah kejatuhan najis, maka hukumnya menjadi apa? Mudah najis. Ente buka tuh keran tuh, atau ente kontak sampai menjadi ukuran 2 gula. Pas sampai ukuran 2 gula penuh lagi, lihat bak mandinya, airnya, rasanya, warnanya, baunya sudah kembali menjadi air suci. Maka ini air berubah kembali namanya menjadi air suci, mensucikan. Inilah yang disebut dengan hukum al-mukatsarah. Apa namanya? Ini dulu. Jadi kalau air yang banyak, kemudian dia kejatuhan najis, berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka ini air hukumnya sudah berubah menjadi air mudah najis tuh. Ente tambahin air, tambahin, kemudian pas udah tambah airnya, ente lihat lagi, oh iya, sifat airnya kembali normal tuh. Artinya apa? Rasanya bukan rasa najis, kemudian baunya bukan bau, kemudian warnanya bukan warna, maka ini air berubah kembali hukumnya menjadi apa? Air yang suci, mensucikan. Jelas dulu ya. Wa idza zala taghayyuruhu wa la yathuru idza zala taghayyuruhu bi syai'in akhar. Dan tidak menjadi air yang suci mensucikan apabila perubahannya dengan sesuatu yang lain. Kan tadi air banyak, kejatuhan najis, berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka berubah ini air menjadi apa? Mudah najis. Ente diam dan lama, kemudian kembali lagi sifatnya sifat seperti air tahir mutahhir. Lihat warnanya bukan warna najis,
kemudian rasanya bukan rasa najis, kemudian baunya bukan bau, maka ini air berubah kembali menjadi air apa? Suci, mensucikan. Ini kalau berubah sendiri. Tapi kalau air bercampurin, pakai apa? Campurin, pakai daun, berubah ini air. Yang asalnya bukan najis, yang baunya bau najis berubah. Jadi nggak bau najis, tapi bau apa? Bukan itu. Maka ini air hukumnya bagaimana? Tetap hukumnya sebagai air apa? Itu. Jadi kalau berubah sendiri, maka hukumnya airnya adalah air yang suci. Tapi kalau dicampur dengan sesuatu yang lain, maka hukumnya apa? Tetap menjadi air yang apa? Mudah najis. Jelas dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ilahi bidahil anbiya wal malaika إقامة
إجابتي اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.